Untuk malaikat kecilku, anakku, baru saja mama merasakan kebahagiaan dengan hadirnya kamu di perut mama dan memberitahukan ke ayah dan kakakmu begitu bahagianya kita semua. Sampai akhirnya kamu berusia 6 minggu di perut mama dan tiada lagi. Mama tahu bahwa semua yang ada pasti menjadi tiada pada akhirnya. Dan kali ini adalah giliranmu untuk pergi, nak. Kehilanganmu membuat hati mama sedih. Sekejap saja, lalu rasanya mampu membuat hati mama nelangsa setengah mati. Dan tubuh mama terasa kosong hilang isi. Rasanya seperti angin yang tiba-tiba hilang berganti kemarau gersang. Pada air mata yang jatuh ini, mama selipkan salam perpisahan panjang untukmu, nak. Pada kebahagiaan yang telah kau ukir dan kenangan manis selama kamu masih ada di perut mama. Mama bukannya mengeluh dengan semua apa yang telah terjadi, tapi rasanya terlalu sebentar kamu ada di perut mama. Mama sangat ingin sekali melihatmu lahir di dunia ini, melihatmu tumbuh, mendengar tangisanmu, dan memelukmu. Tapi Sang Maha Pencipta punya rencananya sendiri. Selamat jalan anakku, amanah yang telah gugur. Kamu ada karenanya dan kembali kepadanya. Maafkan mama yang telah gagal menjagamu, nak. Mama akan berusaha ikhlas. Semoga kelak kita bisa berkumpul kembali di surganya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ica Nasihah. Di kesempatan kali ini aku tidak berbagi tutorial ataupun video Q&A dan lain sebagainya ya teman-teman. Sesuai judul, jadi di sini aku hanya ingin sharing saja, berbagi cerita pengalaman aku, kehamilanku, dan sampai aku mengalami keguguran di usia janin aku itu 6 minggu. Jadi awalnya itu aku kan sudah punya anak ya teman-teman. Anak pertama aku itu usianya sudah 6 tahun. Dan aku sama suami memutuskan untuk melepas KB karena waktu aku setelah melahirkan anak pertama itu kan langsung dipasang KB IUD ya teman-teman. Dan setelah 6 tahun itu pada bulan Juni 2021 aku sama suami memutuskan untuk melepas KB IUD-nya dan juga untuk menambah anak ya teman-teman, karena kasihan kan anak pertamaku itu tiap hari minta adik-adik terus seperti itu, dan kasihan juga dia di rumah itu sendirian teman-teman, gak ada teman. Jadi aku sama suami memutuskan untuk menambah anak lagi. Pada bulan Juni 2021 itu setelah aku lepas KB belum langsung hamil ya teman-teman, jadi butuh proses. Aku tiap bulannya masih mendapatkan head, jadi aku masih head tiap bulannya itu teratur ya teman-teman. Dan terakhir aku head itu tanggal 28 November. Nah, setelah itu bulan Desembernya aku telah teman-teman tidak head lagi. Dan aku cek pada awal Januari itu aku tes pack ya, hasilnya positif. Dan suami memutuskan untuk mengantar aku ke puskesmas untuk periksa kehamilanku, usianya itu berapa minggu dan kesehatannya seperti apa gitu kan. Ternyata setelah dicek memang benar positif dan usia janinku itu sudah 5 minggu pada saat itu ya teman-teman. Alhamdulillah sehat, semuanya dicek juga baik-baik saja pada saat itu. Dan setelah berjalannya waktu, pada saat usia kandunganku mencapai 6 minggu lebih, disitulah detik-detik aku mengalami keguguran teman-teman. Jadi awal mulanya itu aku kan ada kegiatan outbound itu ya teman-teman. Sebelum video ini kan aku mengupload video outbound. Nah di situ kan memang perjalanannya itu
naik turun gitu loh teman-teman, naik turun gunung. Memang aku belum merasakan apa-apa teman-teman. Aku baik-baik aja pada saat itu, belum merasakan nyeri atau gimana. Perut aku tuh masih normal-normal saja karena aku tuh memang dari dulu, dari hamil anak pertama pun itu aku juga suka jalan-jalan dan aktivitasnya itu mungkin memang sudah terbiasa berat ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah waktu anak pertama itu tidak mengalami seperti hal ini ya teman-teman. Tapi untuk kehamilan kedua ini nggak tahu kenapa ya mungkin karena setiap anak itu kan berbeda-beda ya bawaannya. Ya mungkin ini memang sudah takdir karena aku kan pulang dari outbound itu aku nggak langsung istirahat tapi di situ aku masih mengurus kartu BPJS ku yang perpindahan alamat ya teman-teman karena alamat aku sebelumnya itu di Widodaren sana di Walikukun dan aku sudah berpindah ke alamat Jogorogo. Jadi paskesnya itu sudah berbeda. Jadi aku mengurus semua kartu BPJS itu sampai clear. Nah, setelah itu aku masih menjemput orang tuaku, ibuku. Jadi ibuku itu mengalami katarak. Kemarin pada saat aku hamil pun aku masih mengurus ibuku yang sedang mengalami mata katarak. Jadi mengurus operasinya sampai kontrol bolak-balik ke rumah sakit itu sampai 6 kali. Nah, itu aku sendiri teman-teman karena suami kan kerja dan ibuku cuma sama aku aja. Aku mengantar dan mengurus ibuku sampai 6 kali bolak-balik ke rumah sakit. Nah, mungkin karena faktor kecapean itu ya teman-teman ya. Aku jadi nggak ada waktu istirahat sama sekali karena ya gimana lagi aku mengurus ibuku, suami, anak, masih ada kerjaan lain sebagainya. Di rumah pun juga banyak sekali pekerjaan. Ya, selain itu juga mungkin karena sudah takdir dari yang di atas ya teman-teman. Jadi detik-detik saat aku mengalami keguguran itu, aku lagi nunggu toko ya teman-teman, karena di rumah kan ada toko. Seperti biasa, jam 2 itu tutup gerbang tokonya. Dan aku sudah menutup gerbang tokonya, terus saat itu langsung jatuh gitu aja teman-teman. Tiba-tiba pendarahan gitu. Beruntungnya saat aku mengalami keguguran itu suamiku ada di rumah teman-teman karena biasanya itu suamiku kerja dari pagi sampai sore jam 4 sampai jam 5 sore itu baru pulang dan pada saat hari Kamis itu suamiku lagi ada kerjaan lain di dinas dan pulang di rumah masih mengerjakan di laptopnya. Setelah aku menutup pintu gerbang tokonya, aku langsung mengalami pendarahan pada saat itu dan suamiku langsung sigap dan alhamdulillahnya juga anak pertamaku itu cukup dewasa dan bijaksana sekali ya. Biasanya itu kalau aku nangis, anak pertamaku tuh juga ikut nangis teman-teman. Tapi entah kenapa pada saat itu, waktu aku mengalami keguguran, anakku tuh lebih bijak lagi teman-teman. Dia yang menenangkan aku dari awal sampai masuk rumah sakit pun anakku yang menenangkan aku teman-teman karena suamiku kan mengurus semua eh, administrasinya ya. Tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 2 itu aku masuk ke UGD dan diperiksa semuanya, rapid test, kemudian screening dan lain sebagainya sudah mengurus semua administrasinya dan aku masuk ke kamar inapnya. Jadi aku dirawat inap di rumah sakit Atin Husada Ngawi. Di situ pelayanannya cukup bagus dan cepat ya teman-teman. Semua dokter, perawat, suster dan lain sebagainya itu sangat baik-baik semua. Alhamdulillah aku langsung ditangani dengan cepat ya. Lalu di situ aku disuruh bed rest, nggak boleh turun dari kasur. Jadi pipis ataupun BAB itu di pispot itu ya teman-teman ya. Jadi di kamar itu.
Aku nggak boleh naik turun tempat tidur. Nah, esok harinya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 jam 8 pagi bersiap-siap untuk melakukan USG. Nah, saat USG itu aku masih berdoa terus teman-teman. Mudah-mudahan janin aku itu tidak kenapa-kenapa dan masih sehat. Aku berdoa semoga masih selamat gitu ya. Tapi ternyata dokter mengatakan dan Allah sudah berkehendak kalau janin aku sudah tidak ada lagi di dalam kandungan aku, teman-teman. Aku berusaha kuat. Aku berusaha untuk sabar. Aku masih nggak mau kalau anak aku itu udah nggak ada di perutku, teman-teman. Tapi ya gimana lagi? Semua ini sudah takdir dan sudah kehendak dari yang di atas. Mungkin memang ini yang terbaik gitu. Dan mungkin Allah lebih sayang sama anakku. Dan aku berusaha ikhlas gitu. Kalau memang dia tuh udah gak ada di perutku, teman-teman. Semua teman-temanku tuh pada kaget waktu aku kasih tahu kalau aku tuh mengalami keguguran. Hamilnya kapan kok tiba-tiba mengalami keguguran gitu kan. Karena memang aku sama suami itu prinsipnya kalau belum usia kandungannya itu 4 bulan ke atas, kami tuh tidak mau sharing tentang kehamilan gitu teman-teman. Kecuali kalau nanti usia kandungannya itu sudah 4 bulan ke atas gitu. Jadi pada saat itu semua teman-temanku kaget waktu aku kasih tahu kalau aku itu mengalami keguguran gitu. Gimana lagi? Semua ini sudah takdir dari yang di atas dan mungkin ini memang yang terbaik dan juga rencana Allah itu pasti akan indah pada waktunya. Jadi aku juga harus berusaha ikhlas dan sabar supaya aku juga mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari yang di atas ya teman-teman ya. Pada saat itu langsung sama dokter langsung disuruh kuret ya teman-teman. Sekitar jam 1 siang habis sholat Jumat itu aku langsung ditindak lanjuti, langsung proses kuret. Dan saat mengalami kuret itu sakit atau enggak, mungkin kan teman-teman yang belum pernah mengalami bertanya-tanya ya, kuret itu sakit atau enggak sih kak gitu. Jadi enggak, sebelum kuret itu kan rasanya sakit banget ya teman-teman. Saat pendarahan itu sakitnya luar biasa, seperti mau head tapi itu kram campur mules dan sakit gimana gitu ya. Aku juga nggak bisa menjabarkannya teman-teman. Intinya tuh sakitnya luar biasa. Dan saat itu waktu setelah kuret malah udah hilang gitu aja sakitnya. Malah enteng gitu ya teman-teman. Dan perutku juga lebih berasa enak gitu. Karena kan waktu kuret dibius total ya. Jadi aku nggak ngerasa apa-apa. Tahu-tahu aku sadar itu udah bersih gitu aja. Sebelum dikuret kan masih pendarahan terus ya teman-teman, keluar terus darahnya seperti head itu. Tapi setelah dikuret, dibersihkan, itu sudah tidak ada darahnya lagi. Dan udah bersih, udah enakan, sekarang juga sudah lebih fresh lagi, badannya sudah fit, tapi juga dokter menyarankan untuk bed rest dulu, istirahat dulu, nggak boleh terlalu kecapean lagi gitu. Setelah kuret itu aku dikasih resep teman-teman. Jadi resep obatnya tuh ini 3 ini ya teman-teman ya. Intinya ini yang nyeri dan ini untuk antibiotiknya ya teman-teman. Untuk menghilangkan rasa sakitnya. Seperti itu. Dikasih 3 resep obat ini.
Dan ini diminum setelah makan 3 kali sehari gitu. Apalagi ya? Ya mungkin itu tadi sedikit cerita kehamilanku dan aku mengalami keguguran saat usia kandunganku 6 minggu lebih ya teman-teman. Semoga cerita dan pengalamanku ini bisa menjadikan pelajaran juga buat teman-teman. Kalau saat hamil muda, jangan terlalu berat-berat aktivitasnya itu, jangan terlalu capek ya. Mungkin memang harus perlu istirahat ya paling enggak 3-4 bulanan, habis itu barulah terserah mau melakukan aktivitas apa, tapi tetap dijaga kandungannya dan juga kesehatan janinnya itu dijaga, baik dari makanan, istirahat yang cukup, lalu tidak boleh begadang, dan vitamin, penambah darah, dan lain sebagainya, buah-buahan, sayuran, dicukupi ya teman-teman ya. Mungkin itu saja saran dari aku. Semoga teman-teman yang saat ini sedang hamil, aku doakan semoga kandungannya baik-baik saja sampai bayinya lahir ya. Dan sampai proses kelahirannya lancar. Amin. Dan buat teman-teman yang belum hamil juga aku doakan semoga cepat menyusul, mendapatkan garis 2. Baik, mungkin itu saja cerita dan pengalaman dari aku. Yang jelek-jeleknya silahkan dibuang aja, ambil dari sisi positifnya saja ya teman-teman, yang baik diambil, yang jelek dibuang gitu ya. Cukup sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.